3 orang anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ex Kapolres Ngada. Pelakunya ini adalah orang yang sebenarnya dekat dengan korban. Melakukan hal tersebut kepada orang itu. Iya. Karena tadi kedekatan, kekuasaan, jabatan, Iya, gitu kan ya. jabatan. Apakah juga karena trauma? Bisa jadi juga salah satu faktor. Atau bahkan dia takut untuk nanti punya hubungan Dengan lawan jenis. Betul. Betul. Komitmen. Jumpa pendengar dan juga pemirsa YouTube channel RRI Kupang. Kita ketemu lagi di podcastku, Beta Pung Podcast, podcastnya RRI Kupang. Dan ini kali bersama dengan Beta Veronica, Beta akan menemani ketong semua untuk berbincang mengenai satu hal yang kalau ketong bohong soal ini hal, mungkin orang akan pikir ini topik yang berat begitu ya. Tapi kita akan bawa lebih santai, kita akan ngobrol ini atau omong ini lebih santai, yaitu bagaimana menghadapi pelaku pelecehan seksual. Penting untuk diketahui banyak orang. Nah, oleh karena itu pada saat ini saya sudah bersama dengan dua tamu spesial saya dan langsung saja Beta perkenalkan ya, ada siapa saja di sini. Yang pertama langsung saja ada Kakak Moses Lazarus Tou MPC atau psikolog, dan kemudian yang kedua ada Ketua Lembaga Perlindungan Anak NTT, ada Ibu Veronica Atta SHM Hum atau lebih akrab ketong sapa panggil Mama nih, Beta Mama satu nih, Mama Tori. Halo Mama Tori dan Kak Moses, apa kabar? Baik dan luar biasa. Salam jumpa untuk semuanya. Terima kasih ya Mama Tori sudah hadir di sini, dan juga Kakak Moses, kabar baik? Kabar baik, luar biasa juga. Terlihat dari senyumannya ya, mereka berdua ini narasumber saya yang luar biasa juga ini. Oke, saya mau tanya dulu, mau tahu dulu kesibukan masing-masing, baik itu Mama Tori atau dengan Kakak Moses yang dengan kesibukan itu masih meluangkan waktu nih. Sibuk apa sekarang? Kalau saya, Kak Vero, untuk kesibukan saat ini punya tempat praktek pribadi kayak gitu. Keren. Jadi berpraktek secara mandiri, terus juga membantu beberapa instansi baik itu di bidang pemerintahan, NGO, lalu juga bermitra dengan swasta juga. Oh, berarti dipercaya dong ya Kak Moses ya. Puji Tuhan sampai dengan saat ini dipercaya. Berkatnya melimpah ya. Iya, ingat ketika diberkati harus memberkati juga. Oke, berikutnya Beta juga mau tahu bagaimana kesibukan dari Mama Tori nih. Mama nih walaupun sudah seperti ini tapi muka masih seperti Beta, umur-umur 40 begitu nih. Terima kasih untuk semangatnya. Ya, bahwa saat ini kami LPA NTT sedang mendampingi 3 orang anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ex Kapolres Ngada. Jadi kalau kasus ini lagi viral, Betul. kami sedang mendampinginya. Jadi dari aspek hukum, kemudian rumah aman, lalu soal psikolog kita juga membangun relasi dengan kawan-kawan HIMSI. Jadi saya pikir itu yang sedang kami dampingi saat ini, dan beberapa aktivitas lain ya selama ini menjadi narasumber fasilitator terkait dengan hak-hak perempuan dan hak-hak anak. Iya, Ya. betul. Ini yang memang lagi viral, Mama. Bahkan keluar muncul di media sosial yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya, masih diperbincangkan sampai detik ini. Dan mohon maaf, Beta sampai habis pikir, kok bisa ya seseorang yang bahkan punya jabatan yang tinggi, kepercayaan masyarakat, tapi bisa melakukan hal itu. Bahkan juga tidak jarang ya, kebanyakan pelaku-pelaku pelecehan seksual itu adalah orang terdekat. Betul. Ini yang sampai orang bilang, wih, boom, begitu habis pikir. Nah, dari sisi psikolog dulu ya, sebelum kita ke Mama Tori ya. Kakak Moses, kalau melihat hal ini dengan fenomena yang sekarang lagi viral terjadi, ini dari sisi psikologinya bagaimana sampai ini bisa terjadi, Kak Moses? Kenapa? Beta sampai kok bisa begitu? Pastinya kita semua kaget kayak gitu ya, apalagi dengan adanya banyak kasus yang terjadi di pemberitaan ya, di media sosial dan lain sebagainya. Itu saat digali-gali kasusnya, ternyata pelakunya ini adalah orang yang sebenarnya dekat dengan korban kayak gitu. Contohnya misalkan guru, tetangga, lalu juga misalkan orang yang punya jabatan yang kita segani lah di masyarakat sosial kayak gitu kan. Nah, biasanya secara psikologis ini mereka ada yang namanya punya yang kekuatan kayak gitu, power abuse. Jadi karena punya kedekatan secara emosional, lalu juga mereka juga akhirnya kan kalau misalkan sama keluarga nih, sama siswa kayak gitu, mahasiswa itu mereka jadi punya rasa percaya kayak gitu sama si pelaku.
tanpa disadari, oh pelaku ini memanipulatif ya si korban untuk mengikuti apa yang ia inginkan. Dan seakan-akan kalau misalkan dia menyerang, dia membalikkan fakta kalau si korban ini yang salah kayak gitu. Akhirnya timbul rasa tidak percaya diri dari korban itu sendiri. Oke, Gitu, itu faktor kecenderungan di mana mereka merasa punya kekuasaan gitu ya untuk bisa melakukan hal tersebut kepada orang itu. Iya. Karena tadi kedekatan, kekuasaan, jabatan Iya, gitu kan ya. jabatan. Apakah juga karena trauma? Bisa jadi juga salah satu faktor. Iya, jadi kalau misalkan bicara tentang itu sebenarnya semua faktor itu berpengaruh. Dari misalkan si pelaku ini punya trauma di masa lalunya kayak gitu, atau juga dia punya pola asuh yang kurang sehat di masa kecilnya. Nah, atau dia punya kecenderungan kayak gitu Kak Vero yang terbawa dari kecil. Nah, jadi semua faktor ini kita harus dalami, makanya perlu misalkan di saat kita berhadapan dengan pelaku pemeriksaan, kita butuh untuk assessment yang mendalam di awal kayak gitu Kak Vero, supaya kita tahu nih ini apa yang menyebabkan sampai orang ini melakukan pelecehan seksual kayak gitu. Nah, jadi semua faktor itu sebenarnya saling berpengaruh. Pola asuh, lalu juga ini kecenderungan dari masa kanak-kanak ya. Baik. Nah, artinya bahwa segala hal yang terjadi itu kan ini kan ibaratnya kayak muncul dulu baru kita tahu gitu kan ya. Ada pengakuan dulu nih dari anak-anak ini, begitu ya Bu Tori yang apa namanya sementara dibimbing ini ya. Ini kan mereka mengaku dulu gitu kan, baru mulai ketahuan. Nah, artinya kalau sampai nggak mengaku, kita sendiri pun secara kasat mata pasti juga nggak tahu nih ini pelaku nih gitu. Karena bagaimana kita bisa tahu tanda-tandanya kayak gimana nih kalau dia punya kesimpangan untuk hal seperti itu gitu. Ada nggak sih tanda-tanda yang bisa kita lihat secara jelas gitu? Oke, dari sisi psikologinya. Dari sisi psikologi. Sebenarnya tanda-tanda yang bisa kita lihat secara jelas itu semisalkan dia punya sifat manipulatif kayak gitu. Sifat manipulatifnya ini misalkan dia seakan-akan kalau di depan orang atau dia melakukan sesuatu, dia berusaha untuk membalikan fakta. Akhirnya orang itu yang merasa bersalah. Oh begitu ya. Lalu juga misalkan dari ini sisi dari bagaimana dia punya kedekatan sama orang itu, dia membangun citra yang baik. Tanpa disadari kan terkadang kita tidak sadar ya, ternyata oh dia ini pelaku kayak gitu, karena dia berusaha untuk membangun citra yang baik kayak gitu. Nah makanya penting sekali misalkan kita antisipasi lah Kak Vero dengan lingkungan sekitar kita. Bukan kita mau lihat bahwa di lingkungan sekitar kita ini semuanya orang negatif kayak gitu ya, tapi harus berjaga-jaga kayak gitu. Apalagi kita bicara tentang kasus anak ini. Makanya perlu sekali misalkan di saat kita berkegiatan sama anak, kita punya aturan yang jelas kayak gitu. Ini ada aturan-aturan dari mentor ke anak, batasannya itu apa kayak gitu, supaya tidak ada sesuatu hal yang sampai terjadi kasusnya seperti demikian. Ya. Udah jelas nih apa yang disampaikan Kak Moses. Langsung ke Mama Tori nih. Dari apa yang disampaikan Kak Moses dan kasus-kasus yang ditangani oleh Mama Tori sejauh ini, apakah benar seperti yang disampaikan oleh Kak Moses bahwa memang mereka dimanipulasi maksudnya oleh si pelaku itu dari informasi yang didapat, hasil ngobrol, sharing kayak gitu? Iya, ini saya kira saya mau menggarisbawahi bahwa benar selama ini yang terjadi adalah relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Karena memang salah satu faktor budaya kita yang mengutamakan peran laki-laki, sehingga di mana perempuan dan anak menjadi subordinasi. Dan berdasarkan pengalaman kami dalam mendampingi kasus ini, yang sangat kelihatan adalah manipulatif dan juga bagaimana menggunakan posisi rentan anak. Contoh kasus yang sedang kami tangani itu adalah bagaimana si pelaku ini menyuruh F yang kita ketahui saat ini sebagai saksi dan sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk bisa mengajak anak. Dan dia mengajaknya adalah bahwa tolong cari kasih saya anak-anak karena saya suka dengan anak. Jadi F ini berpikir bahwa oh dia suka, jadi suka bermain, suka ngobrol. Nah padahal di balik itu ada kebutuhan lain yang kemudian bahwa melakukan eksploitasi terhadap anak. Jadi itu memang seperti itu. Tapi dalam hal ini ketika seorang pelaku
kita boleh melihat latar belakang. Tapi kalau dalam kasus ini kami menolak untuk melihat latar belakang dia, bahwa apakah dia pernah, misalnya pelaku pernah menjadi korban kekerasan pada waktu lalu. Kami menolak karena tentu ketika memasuki sebuah instansi kepolisian, tentu sudah ada tes psikologi yang dia sudah lewati. Jadi tidak bisa menggunakan itu sebagai alasan pemaaf, karena kalau dari sisi psikolog kami menghormati itu untuk bagaimana memulihkan atau rehabilitasi secara psikologis. Tapi kalau secara hukum justru hal-hal seperti ini akan meringankan dia. Karena itu kami justru melihat bahwa secara hukum perbuatannya ini adalah sebuah tindakan kejahatan yang memang harus diperberat. Pemberatan justru menjadi pemberatan hukuman. Nah, melihat hal tersebut ya, kita sebagai orang tua dong, kan butuh pengawasan ya kepada anak-anak nih. Apa yang bisa kita lakukan untuk itu nih? Mama Tori bisa memberikan begitu saran juga, bukan saran juga sih, lebih kepada peringatan kepada orang tua. Karena ini udah, kenapa saya bilang peringatan? Karena ini efeknya udah berbahaya buat anak kita. Jadi sekarang udah harus waspada nih orang tua sekarang nih, karena tidak terlihat gitu. Saking hebat sekali dia memanipulatif orang gitu kan. Nah, kayak seperti apa kalau kita tiba-tiba menemukan ya, atau anak kita deket sama gini. Nah, tindakan kita sebagai orang tua nih harusnya kayak gimana sih? Sebagai orang tua, tetangga atau teman, ketika melihat kekerasan atau ada tanda-tanda kekerasan yang dialami oleh seorang anak, yang paling pertama adalah bagaimana mengamankan atau memberikan rasa aman dulu, menyelamatkan korban dulu. Itu yang pertama. Kemudian setelah melihat bahwa memang jika dibutuhkan untuk layanan psikologis, maka perlu konseling atau kita menghubungi pihak-pihak terkait. Kalau misalnya dalam hal ini ada UPTD, ada LPA ya, kemudian ada LBH APIK, Rumah Harapan, beberapa lembaga lain. Dan juga ketika kita melihat seperti itu, kita harus melihat, maksudnya mencatat kejadian ini kapan. Kronologis peristiwa harus ada supaya ketika kita misalnya harus laporkan ke pihak berwajib, ke kepolisian, kita punya data yang jelas, karena secara hukum harus ada bukti. Nah, bukti itu kan selain keterangan saksi korban, tetapi juga harus ada bukti-bukti lain, misalnya ada saksi atau orang yang melihat, atau secara tertulis, atau keterangan ahli ya, misalnya ada psikolog, ada keterangan ahli, atau visum et repertum jika terjadi kekerasan seksual perkosaan, berarti setelah kita laporkan ke polisi harus pergi melakukan pemeriksaan itu ke rumah sakit. Visum ya? Iya, visum, harus ada visum. Jadi ini hal-hal yang ketika kita menemukan, dan kita jangan persalahkan korban. Kadang-kadang di kita punya keluarga atau ke lingkungan, nanti kita itu kenapa lu mau ini apa? Sorong diri juga. Sorong diri, kenapa lu mau pakai CU? Nah, bagaimana anak kecil yang umur 5 tahun, 6 tahun, apa yang menarik dari situ? Nah, justru yang kita melindungi itu adalah korban, sedangkan berhadapan dengan pelaku, ketika terjadi seperti itu, kita juga jangan langsung menyerang pelakunya, tapi kita lindungi korban, sedangkan yang pelaku ini nanti sebaiknya pihak yang berwajib yang menangani. Dan kalau kekerasan biasa, kita biasanya masih pakai mediasi ya. Kalau misalnya KDRT pukul, menganiaya hal-hal ringan, bisa mediasi. Tapi kalau kekerasan seksual, itu berdasarkan undang-undang itu KPRO, itu tidak bisa didamaikan ya. Tapi harus diproses hukum supaya ada efek jera, karena saat ini sangat tinggi. Setuju. Nah, kalau seandainya korbannya itu anak-anak nih, kalau tadi kan pelakunya anak-anak, kalau korbannya anak-anak, bagaimana penanganannya? Iya. Disamakan atau seperti apa? Iya, kalau korbannya tadi sebenarnya lebih pada kalau korban anak itu yang harus melindungi, melihat dia dulu, kita menyelamatkan korban ini ya. Dan kalau pelakunya anak juga seperti itu, kita jangan menghakimi. Jadi intinya bahwa kita perlu mendengar, jadi dengarkan suara korban. Dan kalau pelaku anak, kita juga jangan langsung mempersalahkan dia, jangan menghakimi dia, tetapi mari kita melakukan pola pendekatan yang baik supaya dia merasa nyaman dan bisa mengungkap apa yang dialami. Jadi kita jangan langsung mempersalahkan dia bahwa kenapa lu mau buat begini, lu masih anak kecil, lu mulai ini bikin hal-hal yang tidak ya, atau ya, lu buat hal yang bukan-bukan.
Tapi bagaimana cara supaya anak ini merasa percaya diri dan mengungkap dengan baik bahwa ketika dia melakukan kesalahan ini tentu nanti ada waktunya untuk bisa menggali, kemudian ketika proses hukum ya pasti akan proses hukum. Yang paling penting adalah bagaimana kita membimbing dia untuk tidak mengulangi perbuatannya, tapi bagaimana mempersiapkan masa depan anak dengan baik supaya dia bisa rasa nyaman, masa depannya baik, sekolah tidak terputus sebagaimana kawan-kawan sebayanya. Baik, saya ke kamu Moses dulu, karena ini kan perilaku ibaratnya mata rantai setan gitu kan. Ketika dia mengalami, ketika dia dewasa, bisa jadi dia mengulang lagi yang sama seperti apa yang dia alami. Nah, ini bagaimana kita bisa membentuk mental seorang anak yang merupakan korban maupun sebaliknya dia pelaku gitu, untuk agar tidak lagi dia mengulangi hal yang sama dengan trauma masa lalunya dia. Ini butuh waktu nggak sih? Butuh waktu sekali Kak Vero, pastinya. Jadi apalagi misalkan kita baru ketahuan misalkan di tahun ini dan kejadiannya itu sudah dari tahun-tahun sebelumnya. Itu kan prosesnya sudah sangat lama. Dan tanpa disadari kan itu membentuk dia menjadi pribadi yang demikian, kayak gitu. Nah, jadi memang kalau kita bicara dia besar kemungkinan jadi pelaku di masa yang akan datang, pasti ada kemungkinan ke sana. Nah, makanya penting sekali di saat kita melihat adanya korban yang mengalami hal seperti ini, itu betul-betul harus kolaborasi dari berbagai macam profesi, kayak gitu ya Maya. Jadi pendampingan hukum harus ada, pendampingan psikologis juga harus ada, dan yang terpenting dia harus punya dukungan sosial yang baik. Support sistemnya dia harus sangat mendukung dia. Jangan sampai di saat dia sudah mengaku, itu kan sebuah di saat anak mengaku dia menjadi korban, sebenarnya itu titik keberanian terbesar dalam dirinya, berani mengungkapkan hal itu. Tapi di saat anak mengaku, kita langsung judge, kita langsung membuat rasa percaya diri anak tidak ada. Dia merasa bahwa saya mengaku pun saya tidak didukung, saya mengaku pun saya disalahkan, kayak gitu. Nanti tanpa disadari anak nanti ya sudahlah, mending saya jadi pelaku saja, atau ya sudahlah, mending saya berjalan diam atau berjalan seperti ini saja. Buang-buang waktu kayak gitu kan. Kalau misalkan harus ini mengaku, sedangkan saya pun tidak didukung, tidak beri rasa nyaman, aman, kayak gitu. Jadi harusnya orang tua tuh kayak gimana sih untuk bisa membuat si anak itu bisa menyampaikan perasaannya dia dengan bebas gitu. Begitu. Jadi biar dia bisa, seperti katanya kamu saya tadi mengatakan dengan jujur, buat nyamannya itu kayak gimana gitu orang tua harusnya. Orang tua ataupun orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak, kayak gitu ya. Ini di saat kita melihat bahwa ada perubahan perilaku, emosi dari anak, sebenarnya kita harus menyiapkan telinga kita untuk menjadi pendengar yang baik dulu. Mulut kita ini diam dulu. Jadi biarkan anak untuk mengekspresikan, ngobrol, jadi bangun kenyamanan supaya anak bisa ungkapkan apa yang dia rasakan, kayak gitu. Jadi karena tanpa disadari kan ini sebuah ini kasus yang mungkin menurut anak pun, aduh ini saya takut kalau saya omong nanti orang tua saya kayak gitu, apalagi pukul saya, marah saya. Itu yang terjadi. Dan apalagi anak-anak yang lagi masa peralihan dari anak ke remaja, itu kan hal-hal seperti ini dia anggap malu. Betul. Aib kayak gitu kan. Jadi untuk masuk sampai anak mau cerita saja itu kita butuh waktu. Bahkan saya misalkan tangani kasus ini korban pelecehan seksual, tidak bisa sekali Kak Vero, itu harus beberapa kali pertemuan. Pertemuan pertama pun itu mau dapat kulitnya saja tuh susah minta ampun, kayak gitu. Karena anak mau bangun mau bangun rasa percaya cerita sama orang baru nih, sama saya kayak gitu kan, itu saja susah kayak gitu kan. Jadi kita masuk mulai dari ngobrol sesantai dan buat dia itu jadi nyaman. Apalagi misalkan dia anak-anak muda, buat dia percaya dulu nih, saya sebagai kakak jangan lihat saya sebagai profesi, kayak gitu. Supaya ngobrolnya enak. Oke, itu dari sisi orang tua nih. Nah, Mama Tori nih, karena lebih dekat sama anak-anak nih ya, jadi bisa ngasih tahu juga ke kita sarannya begitu ya, untuk anak-anak, hal apa yang bisa dilakukan nih kalau ada orang yang ingin melakukan pelecehan gitu. Kayak kemarin tuh ada satu cerita kan mau diambil, terus dia bilang, mama saya polisi, langsung dilepas gitu ya. Yang baru-baru ini terjadi yang viral di Facebook juga nih. Iya, kalau anak-anak yang sedang mengalami seperti itu, anak-anak kita harapkan untuk dia berani untuk mengungkap dan menyatakan bahwa tidak. Jadi dia harus menyatakan bahwa ini tidak boleh, ataukah berani untuk
menyampaikannya kepada orang tua atau ke teman. Jadi anak-anak perlu mengungkap karena ini bukan hal yang aib, bukan hal yang tabu. Orang Kupang bilang ini bukan hal yang pemali. Harus dibicarakan, harus diungkap karena ini adalah sebuah kejahatan. Jadi berani untuk mengungkap, speak up, bicara, harus bongkar, harus bicara. Jadi memang tidak mudah sebagaimana yang kita bicarakan, tetapi bahwa anak-anak harus dilatih dari dalam rumah. Jadi orang tua harus menyatakan, mengajarkan untuk alat atau tubuh, tidak boleh anggota disentuh. tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh teman sekelas, ya, contohnya. Anakku aku ajarin gitu soalnya, juga gitu. Tidak boleh disentuh. Kalau disentuh harus kita bilang bahwa tidak boleh, jangan. Dan menyampaikan kepada selain orang tua, teman ataukah guru, orang-orang yang dipercaya ya, supaya bisa bisa teratasi. Jadi kita harapkan supaya jangan malu karena ini bukan aib ya, jadi harus berani berbicara, berani menyampaikan supaya bisa mencari solusi bersama. Saya pernah tiap kali pulang sekolah pasti saya bilang, ada yang sentuh kamu punya ini? Tidak mama. Oke. Anak saya pergi bermain, kalau pergi bermain kadang-kadang kita seperti sekali lagi orang terdekat, teman-teman bermainnya mungkin juga nonton atau apa, nggak tahu ya melakukan hal itu, kita nggak tahu ya, apalagi anak cowok ya. Jadi aku selalu tanya, kamu ada yang pegang inimu? Tidak mama. Oke. Jadi selalu aku cek, mereka pergi bermain aku cek, dan aku selalu bilang, ingat nggak boleh dia nyentuh bagian ini, dan kamu juga nggak boleh nyentuh bagian teman perempuanmu, bagian ini. Jadi dari kecil sudah kita didik hal-hal kayak gini nih, penting ini untuk diketahui. Nah begitu. Nah Mama Tori, kalau dari sisi LPA sendiri nih ya, untuk mendampingi anak dengan kasus yang berat begitu, apakah sudah dilakukan dong pastinya ya? Apakah juga selama ini ada hal lain lagi gitu, kasus yang lebih berat lagi dari ini yang sudah sempat didampingi? Kami ada sebuah cerita sukses. Jadi anak menjadi korban oleh ayah kandungnya sendiri waktu masih anak, tapi kemudian ketika dia berusia 25 tahun baru bisa mengungkap. Dan sebenarnya kalau kasus-kasus seperti ini kan harus pergi ke lembaga lain, tapi mereka menghubungi LPA dan kami bekerja sama dengan teman psikolog untuk bisa memberikan keterangan dan kami laporkan ke polisi. Dan luar biasa teman-teman di Polda NTT, mereka bisa mengakomodir ini, mengambil keterangan psikolog itu sebagai salah satu alat bukti bahwa memang dia adalah korban karena sejak masa kecilnya hingga dia kuliah dan berusia seperti itu masih trauma. Jadi kadang-kadang dia teriak-teriak, mungkin karena mengalami waktu yang lama dan dia simpan, sehingga ketika dalam proses konseling dan juga itu ditemukan hal-hal itu dan mereka menuliskan keterangan dari psikolognya, kemudian disidangkan dan mendapat putusan hukuman itu adalah 18 tahun. Pelakunya akhirnya? Pelakunya mendapatkan hukuman 18 tahun. Jadi memang sangat penting untuk kita melakukan kerjasama. Jadi misalnya terjadi sesuatu, LPA tidak bisa bekerja sendiri, UPTD tidak bisa sendiri, orang tua tidak bisa sendiri, tapi ketika kita mendengar hal-hal ini, lalu kita bagaimana membangun jejaring bersama ya, sinergi bersama. Ya. Oke, baik. Ini sudah mendekati menit-menit terakhir ya, kita ngobrol ya, tidak terasa kan ya? Mungkin Kak Mohsen bisa menyampaikan ya, efek yang paling buruk begitu ya, selain dia nanti mungkin sekian persen bisa menjadi pelaku begitu, bagi masa depan secara psikis si anak itu, tadi sampai 25 tahun dia menyimpan itu, seperti apa sebenarnya? Betul, seperti mungkin kita ambil kasusnya Mama Tori ya, pastinya trauma, kayak gitu ya, trauma yang sangat berat kayak gitu, yang akhirnya membuat dia mungkin jadi pribadi yang tidak percaya diri saat dia terjun di masyarakat kayak gitu, atau bahkan dia menarik diri untuk menarik diri dari saat dunia sosial gitu. dari Antisosial, jadi orang antisosial ya. Betul Kak Vero. Atau bahkan dia takut untuk nanti punya hubungan dengan lawan jenis. Komitmen untuk masuk dalam sebuah pernikahan kayak gitu. Betul. Kan bisa jadi menyimpang, menyukai sesama jenis, ataupun menyimpang kalau korbannya laki-laki, ataupun misalkan korbannya perempuan, akhirnya dia tidak ada rasa percaya lagi dengan lawan jenis, akhirnya dia memilih bahwa mending saya cari yang kayak gini lebih aman dan lain sebagainya, mungkin menurut dia ya. Itu dampak-dampak secara psikisnya. Jadi memang ini penting sekali sebenarnya kita pendampingan psikologis yang
terus berkala ya, bertahap, tidak bisa langsung kita lepas. Makanya misalkan kalau saya kerja untuk pendampingan anak seperti ini, saya selalu rekomendasikan dia untuk per 3 bulan atau 2 bulan follow up kembali. Walaupun misalkan tidak di cover oleh pemerintah lagi, orang tua pun harus bertanggung jawab kayak gitu. Jadi dampingi anak untuk bertemu dengan psikolog. Misalkan kita lihat nanti gejalanya sudah semakin parah, misalkan dia trauma, pasti efeknya tuh banyak. Misalkan dia sulit tidur malam, atau dia tidak mau makan, atau makannya berlebihan, atau perilaku adiksinya meningkat, misalkan merokok, minum alkohol yang meningkat kayak gitu kan, itu jadi ini hal-hal yang negatif kayak gitu kan. Misalkan kita sudah lihat yang seperti itu, nah kita bikin sistem rujukan, jadi tidak hanya ke psikolog tapi kita ke psikiater juga untuk mendapatkan terapi obat. Jadi penting sekali ya Mama Tori ya, di saat kita mendapat pendampingan hukum, psikolog dan jiwa juga dari psikiater. Baik, untuk menutup sesi podcast kita nih ya, ini menarik sekali apa yang disampaikan. Tentunya saya selalu mempersilahkan narasumber saya, begitu tamu-tamu saya itu untuk mengatakan kata-kata hari ini. Jadi kata-kata hari ini, yang pertama mungkin Mama Tori dulu nih ya, kata-kata hari ini kepada orang tua dan anak-anak yang saat ini lagi survive, berjuang menghadapi para pelaku pelecehan seksual ini seperti apa? Silakan Mama. Iya, terima kasih. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya menghimbau untuk kita perhatikan anak-anak kita untuk tidak terlibat dalam micet. Karena hampir sekitar 80% korban itu adalah micet ya, media sosial yang micet itu mereka berkenalan dan kemudian bisa menjadi korban. Dan itu menjadi media prostitusi online. Nah, karena itu orang tua juga selain mengawasi anak dan anak juga jangan terlibat ke sana, tetapi juga satu hal yang penting, kita mendengar dengan baik dan berikan perhatian yang penuh. Jangan kita mendengar sambil misalnya mata di HP atau di TV atau membaca hal lain atau sibuk dengan hal lain, tapi kita mari mendengarkan secara baik dan bagaimana kita harus mengungkap ya, jangan merasakan bahwa ini adalah hal yang aib, tapi berani mengungkap kekerasan yang terjadi di sekeliling kita. Jadi mari kita membasmi tindak kekerasan seksual dan bagaimana melindungi anak-anak kita sebagai generasi emas. Luar biasa. Kata-kata rindu dari Kakak Moses, silakan. Oke, baik Kak Vero. Mungkin kalau dari saya, untuk orang tua, untuk orang dewasa di luar sana, ada 3 prinsip yang mungkin saya mau berikan. Jadi 3 prinsip ini bicara terkait dengan psychological first aid atau dukungan psikologis awal. Jadi penting sekali untuk orang tua saat melihat ada perubahan perilaku dan lain sebagainya dari anak atau orang di sekitar, dia harus bisa melihat, harus peka. Lalu di saat dia melihat ada perubahan dan lain sebagainya, dia harus bisa mendengarkan. Dan di saat dia mendengarkan, dia kalau misalkan mendapat informasi atau hal-hal yang buruk, dia harus bisa merujuk. Jadi merujuk kepada pihak-pihak terkait. Untuk anak pun jangan takut, bahkan kamu bisa jadi pahlawan di saat kamu berani mengungkapkan apa yang kamu rasakan kayak gitu. Jadi ini itu bisa membawa dampak perubahan juga buat kamu dan buat anak-anak yang lainnya. Kayak gitu Kak Vero. Baik, terima kasih Kakak Moses, makasih banyak juga Mama Tori, makasih banyak ya untuk waktunya bersama dengan kami di podcastku, podcastnya RRI Kupang. Dan terima kasih. Ya. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa YouTube channel RRI Kupang, bagaimana cara kita untuk bisa membasmi bahkan mencegah ya menghadapi pelaku pelecehan seksual adalah tadi berani dulu nih. Kita berani, punya niat juga, berani untuk mau mengatakan, berani untuk speak up. Katakan tidak jika tidak gitu. Dan orang tua jangan pernah kendor untuk pengawasannya ya. Karena kalau secara pidana mungkin hukumannya 11 atau puluhan tahun. Tapi bagaimana dengan mental fisik anak atau korban? Bisa seumur hidup. Demikian podcastku dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.